Salam dan selamat datang dalam ibadah persiapan hati memasuki sakramen perjamuan kudus triwulan keempat saat ini. Mari menata hati, mempersiapkan diri, menghadiri undangan Tuhan untuk satu dengan dalam perjamuan kudus. Kebaktian saat ini dilayani oleh Ibu Pendeta Niflen M. Tari Penuhmoi, Master Teologi. Mari berdiri dan menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Ku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Mari kita memulai ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus berkati, nas yang membimbing kita dalam kebaktian persiapan perjamuan kudus saat ini terbaca dari kitab 1 Korintus 1 ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 1 ayat yang keempat. Demikianlah bunyi nats pembimbing kita. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah agar
Persiapan diri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana telah disampaikan kepada saudara-saudari bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2025 jam 5 pagi dan jam 6 sore kita akan merayakan perjamuan kudus triwulan keempat. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita agar perjamuan kudus yang akan dirayakan menjadi berkat bagi kita dan menguatkan iman kita. Maka perlu kita masing-masing memeriksa diri sebelum mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan kita Yesus Kristus dengan menimbang dalam hati hal-hal berikut. Pertama, hendaklah kita menyadari akan dosa dan kesesatan kita dan merendahkan diri di hadapan Allah serta mencari kelepasan dari Allah saja. Kedua, hendaklah kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus, Tuhan yang telah disalibkan dan mati dan yang telah bangkit itu? Ketiga, hendaklah kita memeriksa diri sendiri, apakah kita berkehendak untuk menyatakan syukur yang benar kepada Allah dan ingin hidup sebagai anak-anak Allah dalam seluruh kehidupan kita dan mengasihi sesama kita dengan tulus hati. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku, pilihlah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Penolakan dan penerimaan. Setiap orang yang merasa demikian dalam hatinya akan diterima Allah karena anugerah-Nya, serta diperkenankan untuk turut merayakan perjamuan dari anak-Nya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa demikian dalam hatinya, dinasihatkan Allah agar jangan merayakan perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada setiap orang yang mencela firman Allah serta sakramen-sakramen, yang menyembah berhala-berhala dan patung-patung, yang memuja orang-orang yang telah meninggal, malaikat atau makhluk-makhluk lain, yang percaya kepada kekuatan-kekuatan rahasia, yang bersumpah palsu, yang menimbulkan perpecahan dan pendurhakaan di dalam gereja dan jemaat Tuhan, dan yang membenci sesamanya manusia serta tidak mengenal Allah. Selama mereka semua itu masih hidup dalam dosa, mereka haruslah menahan dirinya dari persekutuan dalam Kristus melalui perjamuan kudus. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, semuanya ini diperhadapkan kepada kita
agar kita sungguh-sungguh menyadari akan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Sebab kita merayakan perjamuan kudus bukan oleh karena kita sempurna, melainkan Tuhan kita Yesus Kristus telah menebus dan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh untuk melawan kelemahan iman serta keinginan kita yang jahat, dan kita mau hidup menurut kehendak Allah, maka kita boleh mempunyai keyakinan bahwa dosa dan kelemahan yang masih ada pada kita tak dapat menjadi rintangan bahwa Allah berkenan menerima kita dalam anugerah-Nya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah ada di sekitar firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Kami mohon urapan kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ataupun kami yang mendengarnya. Dan biarlah firman ini boleh kami pakai sebagai pedoman dalam langkah hidup kami. Ampuni kami Bapa, dengar dan sambut doa kami. Demi Kristus yang firman yang hidup itu kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Firman Tuhan di bawah perikop ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengarkan dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Selamat sore untuk kita semua, Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus berkati. Shalom. Selamat bertemu, selamat bersuka cita. Teristimewa kita bersyukur karena hari ini Tuhan Allah mengizinkan kita menikmati satu hari yang istimewa, yaitu hari untuk kita mempersiapkan diri, ada dalam persiapan untuk menuju kepada perjamuan kudus. Kita bersyukur bahwa karena anugerah Tuhan, kita diizinkan sampai pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan Yesus berkati, saya yakin bahwa menjelang akhir tahun ini, kita semua ada dalam rupa-rupa perasaan. Ada yang bersyukur karena tahun ini menjadi tahun yang bagi dia penuh kebaikan. Jadi ada berkat Tuhan, berhasil dalam pekerjaan, anak-anak, rumah tangga, hal-hal baik terjadi. Tapi juga ada yang akan menutup tahun ini dengan berbagai macam rasa sedih, mungkin karena kegagalan di tahun ini, atau duka cita yang datang berikutan. Ada yang kehilangan keluarga, pasangan, atau juga ada banyak-banyak doa yang kita naikkan. Ada yang dijawab, ada juga yang selama didoakan, tapi belum terjawab juga. Tapi masih terus setia kita doakan. Kita akan mengakhiri tahun ini dan berbagai macam rupa situasi seperti itu. Atau situasi di sekitar kita yang kadang membuat kita bersyukur, kadang membuat kita bertanya-tanya. Kira-kira Tuhan masih bekerja tidak di tengah-tengah persekutuan kita atau kehidupan kita? Bapak, Mama, dan saudara yang Tuhan Yesus berkati, hari ini kita bersyukur bahwa kita diundang dalam persiapan perjamuan kudus. Bapak, Mama, dan saudara, perjamuan kudus itu bukanlah meja tempat orang-orang kudus, tapi meja di mana kasih karunia Allah dinyatakan kepada manusia. Bukan meja di mana orang suci saja berada tanpa dosa, tapi meja di mana Tuhan mengundang orang-orang yang mau dipulihkan, mau memberi diri diampuni, mau untuk bertobat, mau untuk berubah. Nah, Bapak, Mama, dan saudara yang Tuhan Yesus berkati, bacaan kita sungguh menarik. Bagian pertama dari surat Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Walaupun Bapak, Mama, dan saudara, jemaat Korintus ini terkenal sebagai jemaat yang besar, tapi mereka punya sejumlah persoalan yang ada di tengah-tengah persekutuan jemaat mereka. Jemaat Korintus, Bapak, Mama, ini jemaat yang luar biasa. Dia ada di kota pelabuhan, sebagai kota metropolitan, kota yang luar biasa kaya,
Kota di mana semua budaya, ilmu pengetahuan, adat istiadat, orang-orang berkumpul di kota itu. Mencari kehidupan, mencari ilmu, bekerja. Semua orang berkumpul di situ. Karena itu kota itu menjadi pusat dari banyak hal. Luar biasa kota ini. Dan di kota itu, ilmu berkembang dengan luar biasa. Teknologi juga ada. Nah, jemaat bertumbuh di jemaat seperti itu. Tapi juga mereka berhadapan dengan kemerosotan moral. Oleh karena mereka bercampur dengan budaya tradisi yang datang dari berbagai macam dunia itu. Bapak, Mama dan Saudara, kalau membaca surat Korintus, kita akan menemukan bahwa jemaat itu terpecah untuk beberapa kelompok. Ada yang bilang dia kelompok Apolos, ada yang bilang dia kelompok Paulus, kelompok Kefas, bahkan ada yang bilang dia adalah kelompok Kristus. Akarnya dari mana? Akar dari masing-masing orang sombong secara rohani. Orang pakai kepintaran untuk kemudian merendahkan orang lain. Kalau mereka ibadah, mereka pamer secara rohani. Karena itu, mereka saling membanggakan diri. Maka muncullah kelompok-kelompok itu. Tapi juga mereka ada dalam situasi yang berhadapan dengan kota besar dan berbagai macam pergumulannya. Soal-soal seperti persinahan yang dibiarkan, gaya hidup bebas yang dianut oleh kota besar ada di sekitar mereka. Bahkan seringkali juga mereka tidak sepaham kalau ada soal di tengah-tengah jemaat mereka yang seringkali dibawa ke pengadilan umum, bukan dibawa dalam persekutuan untuk diselesaikan. Mereka percaya Injil, tapi banyak di antara mereka yang masih hidup dengan pola lama hidup mereka. Nah, terhadap situasi-situasi inilah yang Paulus dengar. Lalu Paulus mengirim surat pastoral kepada jemaat ini. Jadi kalau kita baca surat Korintus itu, dari Korintus pasal 1, surat pertama Korintus sampai surat kedua Korintus, dia membahas sama. Kebanyakan bicara tentang bagaimana jemaat hidup dalam persekutuan. Tapi Bapak, Mama dan Saudara, tadi kita membaca bagian pertama dari surat pertama Korintus. Pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Majelis Sinode kasih kita sebagai tema untuk direnungkan di ibadah persiapan perjamuan kudus ini adalah syukur atas kasih karunia Allah. Bersyukur atas kasih karunia Allah. Nah, Bapak, Mama dan Saudara, bagian kita dimulai dari ucapan syukur Paulus tentang jemaat itu. Ini aneh, Saudara. Karena ketika Paulus mendengar pergumulan-pergumulan jemaat itu, dia memulai suratnya dengan ucapan syukur. Dia tidak mulai suratnya dengan sebuah perintah, nada marah, atau juga ancaman buat mereka. Mengapa demikian? Karena Paulus mau kasih tunjuk kepada mereka bahwa Allah memulai segala sesuatu dari kesetiaannya terhadap manusia. Sekalipun manusia itu seringkali gagal terhadap dia. Nah, Bapak, Mama dan Saudara, dalam 4 ayat yang kita baca dari ayat 4 sampai ayat yang ke-9, apa yang mau kita renungkan dalam persiapan perjamuan kudus di akhir tahun ini? Terutama bagi kita yang sungguh-sungguh bersiap untuk mengakhiri tahun ini dan mengikuti perjamuan kudus. Pertama, ayat 4 Paulus bilang begini, Saudara. Kita datang ke meja perjamuan itu karena kasih karunia Allah. Saudara saya harus ingat itu baik-baik. Bahwa kita datang ke meja perjamuan kudus karena kasih karunia Allah. Jadi orang ikut perjamuan kudus bukan karena sebuah kebiasaan. Supaya kemudian orang jangan bilang bahwa ini orang ini sudah ikut perjamuan kudus. Atau berbagai macam hal-hal di belakangnya. Tapi Paulus bilang kita datang ke meja perjamuan kudus pertama-tama karena kasih karunia Allah. Paulus bilang begini pada ayat yang keempat. Aku bersyukur karena Allah. Aku senantiasa mengucap syukur karena Allahku, karena kamu, atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Yesus Kristus. Bapak, Mama dan Saudara, coba kita perhatikan. Paulus tidak mulai dan berkata bahwa aku bersyukur karena ini jemaat ini hidup sempurna. Saya bersyukur karena jemaat ini tidak ada masalahnya. Atau jemaat ini penuh dengan berbagai macam karunia. Tapi Paulus memulai dengan dia bersyukur karena kasih karunia Allah. Bapak, Mama dan Saudara, Paulus memulai untuk menunjukkan kepada jemaat, juga pada saudara dan saya, bahwa hidup ini dimulai dari kasih karunia Allah,
lewat Yesus Kristus. Hidup kita ini saudara, dimulai dari kasih karunia Allah lewat Yesus Kristus kepada kita. Paulus mengingatkan jemaat Tuhan, juga kita hari ini, bahwa apa yang kita alami sampai mau mengakhiri tahun 2025, itu semua karena kasih karunia Allah. Kita memasuki tahun 2025 dan tanpa membayangkan apa yang akan terjadi di tahun 2025. Kehilangan apa yang akan kita hadapi, berkat apa yang kita temui, kegagalan apa yang harus kita lalui. Kita tidak pernah tahu di awal tahun. Tapi kita berjalan dengan keyakinan bahwa kasih karunia Allah menyertai kehidupan kita. Karena itu saudara, walaupun mungkin kita memasuki tahun itu dan berbagai macam pikiran, beban, tantangan, atau kebimbangan, tapi hari ini kita membuktikan bahwa bahkan sampai penghujung akhir tahun pun kasih karunia Tuhan tetap datang kepada kita. Memang kita menemui banyak hal, masing-masing orang dan berbagai macam pergumulan. Tapi sampai saat ini, bukankah Tuhan masih menyertai kita? Hidup kita tidak sempurna saudara, bahkan seringkali jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan masih menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan Yesus berkati, dalam kita mempersiapkan diri menyambut perjamuan kudus, kita tidak datang karena kita pantas, namun kita datang karena Tuhan berkenan memanggil kita. Karena itu perjamuan kudus mengingatkan kita, kalau hari ini kita masih ada, bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Karena itu orang-orang yang datang untuk ada dalam perjamuan kudus adalah orang-orang yang mengingat betapa baiknya Tuhan selama tahun ini. Orang-orang yang tidak lupa bahwa kasih dan setia Tuhan yang menuntun dia hampir mengakhiri tahun 2025 ini. Yang kedua saudara, kita seringkali saudara kaya dan berbagai macam aktivitas, termasuk aktivitas rohani. Namun seringkali orang miskin pertobatan. Masing-masing orang harus merenungkan itu. Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, kamu punya banyak kelebihan, punya banyak karunia dalam perkataan, dalam nubuatan, dalam pengetahuan, dalam karunia-karunia roh. Tetapi mereka lupa satu hal, bahwa di atas segala karunia-karunia itu, orang harus punya hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang remuk kepada Tuhan. Jemaat masih suka hidup dan pola lama mereka. Mereka masih ikut pola di sekitar orang-orang Korintus. Mereka lupa bahwa yang mereka butuhkan itu bukan hanya manusia yang pintar, yang punya berbagai macam kemampuan dan karunia, tapi juga manusia yang hatinya harus terus muncul kesadaran untuk bertobat. Karena kita ini manusia biasa, tiap saat, tiap waktu tergoda berbuat dosa. Bayangkan kita bangun dari pagi sampai tidur, berapa banyak dosa yang bisa kita buat selama satu hari. Tidak ada orang yang satu hari tidak bikin dosa. Bahkan pagi saja, waktu dia marah anak-anak dosa pertama sudah muncul. Waktu dia jalan, ada orang bikin jengkel, dia sudah mulai mengumpat, dosa kedua sudah muncul. Belum lagi di tempat kerja, tekanan dan pekerjaan yang menumpuk, yang tidak bisa kita dapatkan, yang kita marah karena kecewa. Alkitab bilang kepada kita saudara, Alkitab mengajar kita supaya kita ingat baik-baik bahwa perjamuan kudus mengundang kita untuk belajar bertobat. Bapak, Mama, dan saudara, bukankah saudara itu juga yang sering terjadi kepada kita, seperti orang-orang di Korintus. Banyak orang rajin saudara, rajin gereja, banyak punya aktivitas rohani, hafal lagu-lagu rohani, memuji Tuhan, banyak kita punya aktivitas rohani, tapi masih cepat marah, masih suka maki orang, tanpa rasanya tiba-tiba bisa gosip orang. Atau juga bisa, walaupun kita setia melayani, tapi kita masih sulit untuk mengampuni, masih bisa kasar terhadap orang, atau kita masih memeluk kuat-kuat dosa-dosa kita yang orang lain tidak tahu. Bapak, Mama, dan saudara, perjamuan kudus itu menjadi cermin buat tiap orang. Cermin untuk kita melihat diri kita, lalu kemudian kita bertanya, hidup ini, waktu kita lihat cermin itu,
apakah Tuhan masih jadi pusat hidup kita? Atau kita yang menjadi pusat hidup kita, sehingga kita mengatur langkah hidup kita. Sehingga kalaupun kita berbuat dosa, kita sukar untuk mencari pengampunan. Bapak, Mama, dan Saudara, Perjamuan Kudus mengajak kita mengoreksi diri, supaya dari orang yang suka pamer rohani, dia belajar kembali lihat kasih karunia Allah. Yang hanya sibuk-sibuk untuk diri sendiri, belajar kasih yang sesungguhnya. Lalu kemudian sungguh-sungguh datang untuk bertobat. Mengapa begitu, saudara? Sebab di meja perjamuan kudus semua kita sama. Kita sama-sama orang yang membutuhkan pengampunan dan anugerah Tuhan. Karena itu Bapak, Mama, dan Saudara, ingatlah baik-baik. Kita dituntut untuk bertobat waktu kita datang di meja perjamuan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus berkati, selalulah ingat bahwa Tuhanlah yang meneguhkan kita yang rapuh. Ayat 8 begitu bilang kepada kita, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga yang akan meneguhkan kita sampai kepada kesudahannya. Bapak, Mama, dan Saudara, bagi saya ini kalimat yang meneguhkan jiwa yang rapuh. Ini kalimat yang membuat orang bisa kuat walaupun dia berhadapan dengan berbagai macam pergumulan hidup. Ini nasihat Paulus yang sebenarnya membesarkan hati kita. Waktu kita mengakhiri tahun, tapi kita ada dalam rupa-rupa kesulitan hidup. Tuhan yang meneguhkan kita sampai kepada kesudahan. Bapak, Mama, dan Saudara, karena itu perjamuan kudus bukan tanda bahwa kita sudah benar, tapi tanda bahwa Tuhan belum berhenti berkarya dalam hidup kita. Perjamuan kudus itu menggambarkan bahwa Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Dia masih bekerja walaupun kita gagal. Dia masih belum menyerah terhadap kita. Tuhan itu setia, saudara, sekalipun banyak kali kita tidak setia. Paulus bilang, Dia yang akan meneguhkan kita. Karena itu, saudara, roti yang kita makan itu akan melambangkan bagaimana Tuhan rela hancur untuk manusia. Dan cawan yang kita terima sebagai lambang darahnya menjadi lambang bahwa darahnya menjadi lambang yang berharga untuk mengampuni dosa kita. Karena itu Bapak, Mama, dan Saudara, ingatlah baik-baik bahwa Tuhanilah yang meneguhkan mereka yang rapuh. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dipanggil masuk dalam persekutuan. Ayat 9 bilang begini, saudara, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Perjamuan kudus, saudara, itu bukan peristiwa pribadi saja. Bukan peristiwa pribadi di mana hanya orang bertemu dengan Tuhan. Tapi itu juga adalah peristiwa persekutuan. Persekutuan duduk bersama dalam satu kasih memuliakan kasih Allah. Sebab itu, ketika kita ada dalam persiapan perjamuan kudus, menuju perjamuan kudus, kita harus ingat bahwa iman itu tidak bisa berjalan sendiri. Iman itu membutuhkan tempat untuk bertumbuh. Tempat di mana dia bertumbuh, persekutuan. Tempat di mana dia hidup, keluarga Allah. Itulah kenapa, saudara, iman itu tidak bisa bertumbuh hanya satu-satu orang, hanya diri-diri sendiri. Jemaat Tuhan, iman bertumbuh waktu kita berjumpa dengan saudara seiman yang lain. Iman bertumbuh waktu saudara ada dalam persekutuan ibadah. Karena itu, saudara, mengakhiri tahun 2025 dalam persiapan perjamuan kudus, kita diingatkan, iman saya bertumbuh itu bukan saya sendiri, tapi juga harus saya dalam persekutuan. Kenapa tiap kali kalau pendeta khotbah, kita ajak orang ibadat rumah tangga setia, ibadat kategorial fungsional, kaum bapak, kaum ibu? Karena itulah tempat di mana iman saudara bertumbuh. Itulah persekutuan di mana kita dibangun. Itulah tempat di mana saudara ditopang, didoakan, dikuatkan. Saudara tidak bergumul sendiri. Orang datang beribadah dalam rumah tangga bukan yang sekedar bahwa kotong kumpul dan ibadah. Tapi di situ kita belajar firman Tuhan. Kita didoakan. Presbiter berdoa untuk keluarga.
keluarga didoakan oleh keluarga-keluarga yang lain. Anak-anak yang kita dorong dalam ibadat-ibadat kategorial seperti par, pemuda, tempat di mana mereka bertumbuh, saudara. Nah, Bapak, Mama, dan saudara, karena itu kalau kita akan mengakhiri persekutuan, kita akan mengakhiri tahun 2025, ingatlah juga bahwa kita harus bertumbuh dalam persekutuan. Karena itu ingat, kalau habis perjamuan kudus bukan habis, tapi habis itu harus bertekad. Kalau saya mau bertumbuh, saya pulang dalam persekutuan. Ibadah hari Minggu bukan hanya bahwa karena kotong harus gereja hari Minggu, tapi itu tempat di mana jiwa kita dihidupkan. Iman kita bertumbuh, kita belajar tentang kasih Allah. Karena dalam kebersamaan dan persekutuan, kalau saudara punya luka-luka dalam hati, pasti akan disembuhkan. Kalau saudara berduka, ditopang oleh saudara seiman. Karena itu saudara, iman itu, bukankah firman Tuhan bilang, iman itu nyata dalam perbuatan. Di mana perbuatan itu bisa kelihatan? Dalam persekutuan. Bapak, Mama, dan saudara, Paulus bilang kita dipanggil masuk dalam persekutuan. Persekutuan anak Allah. Di mana anak Allah berada? Dalam persekutuan umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang Tuhan Yesus berkati, karena itu perjamuan kudus, saudara, bukan hanya saat untuk memeriksa diri, tapi juga saat di mana kita berdamai dengan sesama. Persiapan perjamuan kudus mendorong kita saling merendahkan diri, membuka pintu perdamaian, bukan hanya buat diri kita, tapi juga buat dengan sesama, apalagi dengan Tuhan Allah. Bapak, Mama, dan saudara yang Tuhan Yesus berkati, kita akan melangkah ke meja perjamuan kudus. Firman Tuhan nyata buat kita, yang Paulus katakan sebagai ungkapan syukur. Supaya kalau sebelum kita menyambut roti dan anggur perjamuan, mari kita berhenti sejenak untuk merenungkan, supaya perjamuan akhir tahun ini sungguh-sungguh menguatkan kita. Bapak, Mama, dan saudara, meja perjamuan kudus adalah meja orang-orang berdosa, tapi yang mau bertobat. Karena itu ketika orang selesai dari perjamuan kudus, dia memulai sebuah hidup yang baru, hidup dalam pertobatan. Karena itu Bapak, Mama, dan saudara, mari kita menghampiri Tuhan dalam meja perjamuan kudus, dalam hati yang mau dikuduskan, hati yang mau mengampuni, hati yang bersih. Karena kalau itu tidak terjadi, perjamuan kudus yang engkau ikuti hanya menjadi sebuah liturgi. Dan kalau sebuah liturgi, dia akan hanya selesai di pintu depan. Tapi kalau perjamuan kudus itu dimulai dari hati yang kudus dan bersih, dia akan menguasai seluruh kehidupan kita. Bapak, Mama, dan saudara, Paulus bilang, aku mengucap syukur untuk kasih karunia Allah lewat Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena Tuhan masih memanggil kita untuk ada dalam perjamuan kudus. Karena itu, mari kita mempersiapkan ini dan sungguh-sungguh menyambut suara Tuhan, tapi juga bersiap diri dan sungguh-sungguh mau berubah, mengalami persekutuan dalam jemaatnya juga dengan Tuhan. Tuhan menolong serta memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan Yesus berkati, kita masuk dalam pertanyaan dan pengakuan. Semua anggota SID yang hendak merayakan perjamuan kudus pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2025, saya persilakan berdiri untuk menjawab pertanyaan berikut di hadapan Allah. Apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa pengajaran yang benar dan sempurna tentang kasih dan anugerah Allah dinyatakan kepada kita, tercantum dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Apakah jawabmu? Apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa oleh karena dosa maka kita telah kehilangan kemuliaan Allah serta patut dihukum oleh Allah, dan oleh karena itu kita tidak layak di hadapan Allah? Apakah jawabmu? Dengan segenap hati. Apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa hanya oleh kasih dan anugerahnya Tuhan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang tubuhnya dipecahkan
dan darah yang ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan segenap hati. Apakah saudara-saudara dengan hati yang tulus berjanji melakukan kewajiban dipercayakan Allah kepadamu dan yang telah dimeteraikan oleh baptisan dan akan tetap setia oleh kuasa Roh Kudus pada pengakuan imanmu dalam kasih yang benar, dalam persekutuan dan sesama manusia, supaya dengan demikian saudara-saudari tetap menyatakan syukur yang benar kepada Allah oleh anugerahnya. Ya, saya berjanji dengan segenap hati. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagimu, hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Jemaat disilahkan duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur dengan hati, mulut dan tangan sambil mengingat firman dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang berkata, "Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dalam ibadah persiapan perjamuan ini, kami telah mempersiapkan hati kami untuk kami memberikan setiap persembahan kami yang telah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati semuanya itu, agar boleh menjadi berkat dalam pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus sumber berkat itu kami berdoa. Amin. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat
Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan kemari. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan kemari. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita
Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah dan Bapa kami, Allah yang terus memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Dalam rasa hormat kami datang menyembah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang penuh dan kasih dan setia, yang terus memelihara dan menuntun seluruh keberlangsungan hidup kami. Kami menaikkan syukur kami, oleh karena pada hari ini, Tuhan boleh memanggil kami dan mengizinkan kami ada dalam persiapan perjamuan kudus. Kami bersyukur bahwa sekalipun kami ada dalam berbagai rupa-rupa pergumulan, tapi kasih dan setia Tuhan, anugerah-Mu terus menjangkau sampai kepada kami. Kalau hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk ada dalam persiapan perjamuan kudus, bukan karena sempurnanya kami, tapi karena kasih Allah yang terus mengingat kami orang-orang berdosa untuk datang pada anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan mempersiapkan diri pada sore hari ini. Karena itu ya Bapa, bersama dengan seluruh umat-Mu pada saat ini, kami datang di hadapan Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Di hadapan Tuhan semuanya terbuka dan Engkau tahu siapa kami. Selama tahun 2025, secara hidup telah kami jalani, rupa-rupa pergumulan kami temui, tapi berkat dan kemurahan Tuhan juga kami alami. Karena itu ya Bapa, kami mohon Tuhan menolong kami, menyempurnakan seluruh kehidupan kami. Segala sesuatu yang belum mampu kami lepaskan dan kami ikat, kami mohon Tuhan menolong kami, agar janganlah jerat dosa menguasai kami. Sebelum kami menghampiri meja perjamuan kudus, kami terus memohon, biarlah kasih dan karunia Tuhan memampukan kami untuk mengalami pemulihan di dalam Tuhan, supaya setiap hati kami yang terluka Tuhan sembuhkan, dan supaya segala kelemahan kami Tuhan kuatkan. Kami mohon ya Bapa, kami yang terbatas ini, Tuhan menolong kami, supaya perjamuan kudus di akhir tahun ini tidak akan menjadi sia-sia. Sebaliknya, iman kami dikuatkan. Kami senantiasa mengalami pertolongan di dalam Tuhan. Karena itu ya Bapa, pribadi lepas pribadi, kami serahkan diri kami masing-masing. Kami mohon Tuhan menolong kami dan memimpin kami, supaya meja perjamuan yang kami hampiri, anggur dan roti yang kami terima, akan menjadi lambang yang memberi kami kekuatan, bahwa Allah yang setia itu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, semua persiapan diri dari jemaat Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan, yang juga bersiap menerima perjamuan kudus di rumah-rumah, oleh karena mereka terbaring sakit, oleh karena telah usia sepuh atau lansia, oleh karena mereka terbaring karena tak berdaya. Bapa di surga, di tempat pembaringan mereka, kami datang memohon, berikanlah mereka kesembuhan ya Tuhan. Ketika mereka bergumul mendapat kesembuhan, biarlah juga Tuhan datang menghampiri mereka. Karena itu kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Orang tua di usia lanjut yang juga sedang menanti perjamuan kudus, kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Walaupun mereka tidak mampu lagi sampai di rumah Tuhan, tapi hati mereka melekat kepadamu. Karena itu biarlah Tuhan yang mempersiapkan mereka pribadi lepas pribadi, supaya besok ketika mereka juga turut merayakan perjamuan kudus, kasih dan sayang Tuhan juga datang kepada mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang juga oleh karena berbagai macam situasi dan keadaan sedang menahan diri untuk datang dalam perjamuan kudus besok. Tuhan Yesus, bagi mereka yang sedang menahan diri oleh karena berbagai macam rupa-rupa pergumulan, kami tetap memohon Tuhan membuka jalan dan memberkati. Tuhan menolong mereka agar mereka juga suatu waktu boleh mengambil keputusan, mengalami perubahan dan pertobatan, supaya mereka juga boleh turut mengambil bagian dalam perjamuan pada tahun berikutnya.
Terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan seluruh para pelayan, seluruh para presbiter, Bapak Ibu pendeta, para penatua, diaken dan pengajar yang akan mengambil bagian sebagai para pelayan yang akan melayani meja pertemuan pada hari besok, baik jam 5 pagi maupun juga jam 6 sore. Mari Tuhan memberkati, berilah kami kekuatan, kesehatan, hikmat dan pertolongan. Kuduskanlah kami dan tolonglah kami, supaya besok ketika kami melayani umat Tuhan, Allah bekerja di tengah-tengah kami semua. Allah memberkati agar seluruh ibadah perjamuan kudus berjalan dalam tuntunan Tuhan, dan semua ibadah perjamuan kudus memberkati, menguatkan, dan menopang iman. Karena itu ya Bapa, semua persiapan diri dari seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan, juga persiapan roti dan anggur, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menguduskan, Tuhan memberkati, bahkan sebelum kami mempersiapkannya, Tuhan telah mempersiapkannya bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami juga akan terus berdoa untuk seluruh pelayanan serta pembangunan yang terus berjalan di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan memberkati, Tuhan terus menolong. Kiranya baik gerak pelayanan maupun juga gerak pembangunan dituntun disertai oleh Tuhan. Bersama dengan seluruh jemaat, bersama dengan semua panitia pembangunan, kami serahkan seluruh pergumulan kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Roh Tuhan akan terus bekerja dalam diri para pelayan dan terus bekerja dalam diri para panitia, bahkan bekerja juga di tengah-tengah jemaat Tuhan yang terus bergumul dan menopang seluruh pelayanan serta pembangunan dalam rumah Tuhan. Bapa di surga, di tengah-tengah kami akan mengikuti perjamuan kudus dan akan mengakhiri tahun 2025, kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin-pemimpin bangsa, bagi situasi dan keadaan bangsa kami. Tuhan, kiranya hikmat dari Allah sendiri dikaruniakan kepada setiap pemimpin-pemimpin kami, dari presiden, wakil, para menteri, sampai pemimpin-pemimpin daerah. Kami terus memohon hikmat dan berkat Tuhan, menuntun hati nurani mereka, agar mereka memimpin dalam roh takut akan Tuhan, agar setiap kebijakan, setiap tindakan yang diambil oleh para pemimpin-pemimpin kami datang dari Tuhan, bukan dari kepentingan pribadi atau golongan, supaya damai sejahtera itu juga datang sampai kepada kami semua, baik di kota maupun juga di desa. Kami juga terus berdoa bagi keluarga, jemaat Tuhan, bahkan juga bangsa dan negara kami, bagi mereka yang hari ini sedang berjuang di daerah-daerah berdampak banjir, bencana alam, baik di Sumatera maupun juga di Aceh. Tuhan tetap memberkati, pemulihan yang sempurna kiranya datang dari Tuhan. Allah tetap menolong mereka, menguatkan mereka di tengah-tengah mereka berjuang, bahkan ketika akan mengakhiri tahun 2025. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka, dan tangan kasih-Mu akan menggerakkan dari banyak tempat untuk menopang dan menolong mereka yang ada dalam situasi bencana di tengah-tengah alam yang terus bergejolak. Kami serahkan semua mereka dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, dan sebentar Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing bersama dengan jemaat Tuhan yang sedang menundukkan kepala sambil menaikkan doa-doa mereka. Tuhan Yesus, dalam berbagai macam rupa pergumulan hidup, dalam berbagai macam kebaikan yang Tuhan berikan, dalam berbagai macam tantangan yang kami alami, kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan juga datang kepada kami, dan oleh karena anugerah Tuhan juga Allah terus pelihara dan tuntun kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan kami, baik sebagai orang tua, baik sebagai orang muda, sebagai anggota SIDI. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Tuntunan Tuhan dan penyertaan-Mu ya Bapa, kiranya berkuasa dan menuntun seluruh langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah doa serta permohonan kami. Seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami datang dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat.
Salam. Jemaat Tuhan sekalian, dimohon perhatian atas penyampaian informasi pelayanan pada kebaktian persiapan perjamuan kudus Triwulan 4 pada hari ini Senin tanggal 29 Desember tahun 2025. Yang pertama, disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa kebaktian perjamuan kudus Triwulan 4 akan dilaksanakan 2 kali. Pada hari Selasa tanggal 30 Desember tahun 2025, yaitu pada pukul 5 pagi, akan diikuti oleh anggota SIDI Rayon 11 hingga Rayon 19. Dan pada jam 6 sore akan diikuti oleh anggota SIDI Rayon 1 hingga Rayon 10. Bertempat di Gedung Kebaktian Jemaat Genesaret Danau Inah. Karena itu disampaikan kepada Bapak Ibu Diaken yang bertugas untuk mempersiapkan roti dan anggur, yaitu Bapak Ibu Diaken Rayon 13, 14, 15, dan 16 untuk kebaktian pagi, dan Rayon 3, Rayon 4, Rayon 5, dan Rayon 6 untuk kebaktian sore, agar dapat bersama-sama berdoa di konsistori setelah kebaktian ini. Disampaikan juga kepada Bapak Ibu yang bertugas di meja perjamuan untuk juga tidak pulang, karena setelah kebaktian ini kita akan melakukan gladi untuk persiapan. Jemaat Tuhan terkasih, dalam mengakhiri tahun 2025 dan menyambut tahun baru tahun 2026 dengan segala rahasianya, kami menghimbau kepada kita semua untuk mengambil waktu sebentar untuk merenungkan dan mengucap syukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan. Karena itu sebagai wujud syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan tersebut, Majelis Jemaat menyiapkan 12 kotak persembahan sesuai dengan bulan kelahiran masing-masing. Karena itu dimohon kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat menyiapkan persembahan syukur dimaksud. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa kebaktian tahun baru akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Januari tahun 2026 jam 7 pagi bertempat di Gedung Kebaktian Jemaat Genesaret Danau Inah. Sekali lagi juga disampaikan kepada seluruh jemaat yang telah mengambil bagian pada lelang sepanjang tahun 2025 yang belum sempat untuk melunasinya, agar dapat menghubungi sekretariat untuk melunasinya di tahun 2025 ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan suara gembala yang disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat Genesaret Danau Inah. Baik, shalom Bapak Mama. Yang pertama, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa sampai dengan detik ini Tuhan masih kasih kita kekuatan, kesehatan yang cukup, sehingga kita masih diizinkan untuk masuk dalam perjamuan kudus akhir tahun 2025. Ada sederetan pada kebaktian yang kita lakukan, tapi Tuhan terus menolong kita sehingga kita masih tetap sehat sampai dengan saat ini. Karena itu untuk mau mengakhiri tahun 2025, saya himbau kepada kita semua, karena biasanya di akhir tahun itu kita punya euforia itu luar biasa. Khususnya juga kita punya anak-anak, orang-orang muda. Kadang nanti motor dari pabrik itu dong rancang baik-baik, tiba-tiba dong jadi mekanik dadakan, dong ganti knalpot pakai racing, lari sembarang begitu. Nah, ini tolong sebagai orang tua kita ingatkan, ya, sebagai orang tua kita ingatkan, karena biasanya di akhir tahun itu malaikat maut itu dia lebih rajin lagi untuk jalan cari dia pemangsa. Karena itu lebih baik kita lebih banyak ada bersama-sama dengan keluarga, duduk tenang mengucap syukur di dalam rumah. Batasi
jalan-jalan yang tidak perlu. Sekali lagi, batasi jalan-jalan yang tidak perlu. Karena kalau jalan-jalan tanpa tujuan itu nanti pergi itu hanya bertemu dengan masalah. Karena itu kita sebagai orang tua, mari kita kasih tunjuk teladan. Jangan sampai kita yang pimpin jalan. Nanti dong bilang ini dulu baru orang tua gaul. Begitu. Lalu nanti mulai kumpul semua. Mari. Apalagi minta maaf. Kalau bapak mama yang punya kos-kosan, ya, jangan kok nanti bilang ini kita bersuka cita dengan anak kos-kos, jadi tolong cari anjing satu, nanti bapak yang siap dia punya tolakan, dia punya minuman. Itu bapak kos yang begitu tuh, Tuhan Allah catat bye-bye. Ya. Jadi jangan ajar mereka untuk masuk di dalam hubungan dosa. Justru ajarlah mereka, ajak mereka, karena mereka jauh dari orang tua. Kita tampil sebagai orang tua bagi mereka, ya, khusus yang punya kos dong. Ajak dong untuk berdoa bersama-sama, nasihati dong. Jaga diri badan baik-baik, karena orang tua di sana mengharapkan supaya kita di sini berhasil, ya. Dan mereka mempercayakan kepada bapak ibu yang punya kos. Ya. Jangan jadikan kos itu tempat nanti untuk minum minuman keras, nanti buat hal-hal yang tidak baik. Nah, yang berikut Bapak Mama, tanggal 24 itu memang teman-teman Majelis Jemaat prihatin karena ada banyak yang berdiri, ya. Nanti di tanggal 31 itu kami sudah mencoba untuk mengantisipasi, kursi-kursi itu ditambahkan, nanti tenda juga ditambahkan, lalu menempatkan satu layar televisi di sana. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang dari Satpel, ya, memang kemarin ya secara legal mereka dibubarkan, tapi kerjakan untuk Tuhan terus menerus. Gitu. Nah, mereka sudah taruh TV satu di sana. Nah, ini juga karena dukungan dari Bapak Ibu semua, yang memberi dengan sukacita, baik bagi Satpel maupun juga bagi Timpel. Ya, kita saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga semua pekerjaan itu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah bersedia untuk memberi bahu-membahu untuk pembangunan di Jemaat Genesaret Anoina. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Dan yang paling terakhir, sekali lagi, besok kita masuk dalam perjamuan kudus. Kalau sebentar pulang, tidur jangan terlalu lat bagi yang pagi dong. Ya, tidur jangan terlalu lat. Ini kita yang orang tua dong, ini lihat-lihat waktu sudah untuk istirahat supaya tubuh kita tetap sehat. Jangan sampai besok pagi bangun pagi-pagi lalu bilang wah kami pun jadwal, lalu tidak sempat lagi gosok gigi karena sudah terlambat, langsung datang sah. Gitu. Itu jadi penggoda pencobaan. Gitu. Jadi tolong sebentar pulang tidur seduh. Itu yang saya sampaikan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan bahwa kebaktian syukur akhir tahun akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Desember tahun 2025 jam 6 sore bertempat di Gedung Kebaktian Jemaat Genesaret Anoina. Selanjutnya kami sampaikan jumlah jemaat yang hadir pada kebaktian persiapan perjamuan kudus triwulan 4 sore hari ini sebanyak 721 jiwa, terdiri dari laki-laki 301 jiwa dan perempuan 420 jiwa. Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat tamu yang hadir dan semua yang telah melayani dalam kebaktian saat ini. Demikian informasi pelayanan hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian disampaikan terima kasih. Salam.
Shalom. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus berkati, kita akan dalam pengutusan dan berkat. Saya mengundang kita semua berdiri. Siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Pulanglah ke tempat saudara-saudari masing-masing. Jadilah saksi Tuhan di tempat saudara-saudari berada. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat, saya persilakan mengambil saat teduh. Kita akan ada dalam penutupan, saya mengundang kita semua berdiri. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita